Ya, masih di 103,1 Batu Raja Radio Jumbo kita di Kang Kaja. Gata hasil nih ya. Lah 2 menit minggu dari jam 9 pagi. Sesuai dengan janji Bung Halifa tadi bahwa kita di jam 9 ke jam 10 ini bakalan ditalkshow di Kang Kaja bersama dengan Balik Bangkes Batu Raja nih ya. Balik berjumpa lagi kita nih Pak Yahya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalan lagi. Selamat pagi para pendengar setia Batu Raja Radio. Kami dari Balai Litbang Kesehatan Batu Raja pada pagi hari ini akan kembali melakukan talkshow dengan Batu Raja Radio. Nama saya Yahya. Saya salah satu peneliti di Balai Litbang Kesehatan Batu Raja. Ya, setia Batu Raja Radio dimanapun berada, yang penganinkan ataupun yang dari tadi bergabung ada Kang Kanja. Saat ini ke jam 10 ya, kita bakalan ngulang lagi talkshow bersama dengan Balai Bangkes Batu Raja dengan tema kita di pagi hari ini itu ya waspadai penyakit tular nyamuk, DBD dan juga malaria ya, apalagi di masa pandemi mana. Betul tidak Pak? Itu dia dengan Kanja ya. Nah jadi tentunya mungkin ada yang kata-kata pertama yang akan kamu sampaikan Pak untuk tentang penyakit menular nyamuk DBD ini, silakan. Selamat pagi para pendengar setia Batu Raja Radio. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat ya. Kembali lagi pada pagi hari ini kita membicarakan mengenai penyakit tular nyamuk. Kenapa itu penting? Karena sudah memasuki musim penghujan, apalagi pandemi COVID-19 ini belum selesai ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini pandemi COVID-19 ini masih belum tuntas ditanggulangi. Belum tuntas artinya masih ada penularan yang terjadi di sekitar kita. Umumnya penularan yang terjadi itu dari penderita dengan kriteria orang tanpa gejala atau OTG. Kita nggak tahu ya, kita nggak bisa membedakan. Jadi kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Saat ini umumnya di Indonesia itu masih berupaya dalam pengendalian COVID-19 ini. Penularannya masih terjadi nih, walaupun kita istilahnya sudah agak bebas dalam tanda kutip beraktivitas, tapi penularan itu masih ada. Saat ini kita masuk dalam fase yang disebut new normal ya. Apa itu new normal itu? Adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Namun dengan selalu menetapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi new normal ya. Jadi ini kita perlu tahu ya, bagian yang perlu diperhatikan oleh masyarakat nih Pak ya, di tengah pandemi ini pada saat beraktivitas di tempat umum ataupun di fasilitas umum nih ya. Silakan Pak, kira-kira apa tuh? Jadi saat ini kan kita sudah boleh beraktivitas di tempat umum ya, atau fasilitas umum istilahnya. Saat beraktivitas di tempat umum itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, artinya ada protokol kesehatannya. Pertama itu tetap menggunakan masker, jangan bosan ya. Saat ini tetap harus menggunakan masker jika beraktivitas di tempat umum, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang terutama kita tidak tahu kondisi kesehatannya sebelumnya. Iya benar itu. Jadi tetap menggunakan masker. Kedua, rajin mencuci tangan itu tetap dengan sabun dan air mengalir. Atau jika tidak ada sabun, kita gunakan cairan antiseptik yang berbahan dasar alkohol itu ya. Menjaga jarak minimal 1 meter itu tetap kita lakukan ya. Menghindari kerumunan atau berdesakan di tempat umum itu saat ini masih perlu kita lakukan, karena masih kita nggak tahu tadi yang membedakan antara orang tanpa gejala atau tidak. Yang keempat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya karena banyak beraktivitas di rumah, jadi kita harus menjaga kesehatan dengan rajin melakukan aktivitas fisik. Contohnya adalah berolahraga. Jadi ya walaupun kita manahi Pak ya ada proses vaksinasi nih ya untuk COVID-19 manahi yang Kang Kanceng lah mulai berjalan yang dilakukan secara bertahap. Namun kita sebagai masyarakat tentunya
masih tetap harus waspada untuk menghindari penularan dengan memperhatikan protokol kesehatan nih. Nah, untuk cara terbaiknya nih Pak. Oke. Betul tadi kata Mbak ya, proses vaksin tadi sudah mulai berjalan saat ini ya, walaupun dilakukan secara bertahap gitu. Saat ini sepertinya untuk fase yang kelompok lansia ya, vaksin itu. Namun masyarakat tetap harus waspada ya, karena ada juga kelompok masyarakat yang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan vaksin. Mengidap penyakit tertentu yang harus melalui pemeriksaan dokter ya. Makanya tetap harus melakukan protokol kesehatan tadi untuk menghindari penularan dan memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi cara terbaiknya itu sebenarnya memang mengurangi aktivitas fisik di luar rumah gitu. Kalau memang nggak perlu, itu lebih baik dilakukan di rumah ya. Contohnya saat ini anak sekolah itu masih banyak yang belum kembali melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah ya. Ini anak sekolah itu banyak kegiatan belajar mengajar itu di rumah masih secara online atau dalam jaringan ya. Aktivitas anak-anak itu lebih banyak dilakukan di rumah atau lingkungan sekitarnya. Tapi banyak juga yang main ya. Seperti di provinsi lain itu sekarang ini sudah mengarah ke kasus COVID-19 ke kelompok umur anak-anak. Nah itu yang ditakutkan ya. Jadi untuk anak-anak itu harus tetap didampingi orang tua untuk melakukan protokol kesehatan tadi ya. Nah karena aktivitas fisik yang lebih banyak dilakukan di rumah inilah ya, maka kita harus waspada terhadap penyakit lainnya, bukan COVID-19 ini saja ya. Tapi ada penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, karena nyamuk itu biasanya hidup di sekitar lingkungan rumah kita ya. Nah kenapa penyakit yang ditularkan oleh nyamuk itu perlu diwaspadai saat ini? Selain saat pandemi ini aktivitas fisik kita itu lebih banyak di rumah, sekarang ini sudah masuk musim penghujan juga. Di mana-mana lah hujan nih Pak. Nah kalau musim penghujan itu bisa timbul genangan air seperti itu ya, penampungan air yang bisa menjadi, kalau tidak dibersihkan, berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan jentik nyamuk seperti itu Mbak. Iyalah, nambah pula tuh penyakitnya Pak ya. Aman dek dari dijaga kebersihannya. Lanjut Pak. Iya. Nah, jadi karena masuk musim hujan, jika lingkungan sekitar kita banyak kaleng bekas misalnya ya, tidak dibersihkan, ember bekas yang bisa menampung air hujan, bekas gelas air mineral misalnya berserakan, terus pada saat turun hujan akan terisi oleh air atau menampung air ya. Dalam 2-3 hari itu nanti jadi tempat bertelur nyamuk ya. Nah dalam waktu seminggu nyamuk berkembang biak di dalam tempat penampungan air tersebut dan akan menjadi nyamuk dewasa. Kalau ada orang yang sakit DBD misalnya ya, nyamuk tersebut akan menghisap darah orang yang sakit tersebut dan menghisap darah orang yang sehat, maka virus itu akan berpindah ke orang yang sehat. Jadi terjadilah penularan. Jadi itulah yang angka penjelasan kita awal nih ya untuk tentang penyakit menular DBD nih. Jadi selain waspada terhadap penularan COVID-19 yang belum tuntas sampai dengan Manahi ada yang angka ya, karena Manahi aktivitas masyarakat itulah banyak di rumah, terutama anak-anak usia sekolah ya. Juga Manahi di musim penghujan, maka kita juga harus waspada terhadap penularan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk nih ya. Demam berdarah, juga malaria. Apa sih beda kedua penyakit ini Pak? Sama ataukah beda nih? Silakan Pak. Untuk penyakit DBD atau demam berdarah dengue ini dan malaria ini sama-sama ditularkan oleh nyamuk, tetapi jenis nyamuknya itu berbeda. Dua penyakit ini memang penyakit yang lama, namun tidak tuntas-tuntas gitu pengendaliannya, karena berhubungan dengan perilaku masyarakat tadi kan, seperti tidak rajin memperhatikan kebersihan penampungan air di rumah tangga masing-masing seperti itu, ada tidak jentik nyamuk, terus perilaku pencegahan nyamuk misalnya tidur menggunakan kelambu dan sebagainya itu juga masih belum diperhatikan, sehingga sampai saat ini
masih terjadi penularan DBD atau demam berdarah denggi dan malaria ini. DBD dan malaria ini tadi ditularkan oleh nyamuk ya. Pada saat nyamuk menghisap darah manusia, nyamuk yang menghisap darah ini adalah nyamuk yang betina, sedangkan kalau nyamuk jantan itu dia tidak menghisap darah manusia tapi menghisap sari tumbuhan. Jadi yang menularkan penyakit itu adalah nyamuk betina ya. Kedua nyamuk yang menyebabkan DBD dan malaria ini berbeda baik dari perilaku maupun waktu aktif munculnya atau beraktivitas menghisap darah dari nyamuk tersebut berbeda. Selain itu, lingkungan tempat hidup kedua jenis nyamuk tersebut juga cenderung ada perbedaan. Kalau malaria itu dia disebabkan oleh parasit yang dinamakan oleh Plasmodium. Kalau nyamuknya itu dinamakan, ada ahli biologi itu menamakan nyamuk itu Anopheles ya. Nama penular nyamuk itu ada di oku ini, nyamuk Anopheles itu, sehingga di oku ini ada penularan penyakit malaria seperti itu ya. Terutama untuk masyarakat yang sering beraktivitas di kebun juga ya. Biasanya nyamuk Anopheles ini aktif pada malam hari ketika dia menghisap darah manusia itu, maka parasit yang ada di dalam tubuh nyamuk itu akan berpindah ke manusia yang sehat. Sedangkan demam berdarah denggi itu atau DBD itu disebabkan oleh virus. Kalau malaria parasit, sedangkan DBD ini disebabkan oleh virus ya. Nama nyamuknya itu Aedes, yang cenderung aktif dia di pagi dan sore hari. Berbeda untuk jenis nyamuknya itu tadi, seperti itu Mbak. Oke. Nah jadi untuk gejala yang muncul nih Pak ya, kalau seseorang itu menderita demam berdarah ataupun menderita malaria nih. Oke, kalau secara garis besarnya itu gejala yang muncul itu ya, kalau untuk DBD itu misalnya mendadak panas tinggi selama 2-7 hari, terus tampak lemah dan lesu. Itu gejala yang khasnya itu timbul bintik-bintik merah pada kulit, sering terasa nyeri di ulu hati. Itu tumbuh di gejala awal ya. Makanya pada saat gejala awal itu muncul, beri minum sebanyak mungkin, dikompres agar panasnya turun, sehingga panasnya turun tadi dan diberikan obat penurun panas. Terus ada gejala lanjutannya untuk TBD ini, kadang-kadang terjadi pendarahan di hidung atau mimisan dan di bawah kulit. Juga kadang terjadi muntah dan berak darah. Bila sudah parah, penderita gelisah, tangan dan kakinya itu dingin dan berkeringat. Nah, bila tidak segera ditolong, bahayanya itu TBD menyebabkan kematian ya. Sedangkan malaria itu dia kalau misalnya kita terinfeksi itu tidak langsung muncul gejalanya, itu dia munculnya itu 10-15 hari setelah digigit oleh nyamuk Anopheles tadi ya. Contohnya itu ya, misalnya mual, muntah, diare juga gitu ya. Orang terjangkit malaria juga mengalami anemia. Bagian matanya bisa menjadi berwarna kuning atau kekuningan ya di bagian kulitnya juga. Dan mengeluarkan keringat yang banyak. Itu ciri khas dari penyakit malaria itu, berkeringatnya itu banyak seperti itu. Nah itu Mbak. Tapi untuk memastikannya itu, karena penyakit itu kan kalau ada infeksi kita pasti demam ya. Jadi untuk memastikan tetap dengan pemeriksaan laboratorium di fasilitas kesehatan. Itu benar ya. Nah selanjutnya tadi kan dikatakan nih bahwa nyamuk yang menularkan penyakit demam berdarah itu kan berbeda dengan nyamuk yang menularkan penyakit malaria nih Pak. Jadi apa sih ciri-ciri khusus andai masing-masing nyamuk itu Pak? Oke. Jadi kalau untuk demam berdarah tadi, nama nyamuknya itu adalah Aedes ya. Ciri-ciri nyamuknya itu secara garis besarnya itu dia berwarna hitam dengan belang-belang atau loreng putih pada seluruh tubuhnya. Atau dapat dikatakan badannya itu belang-belang atau bergaris-garis putih. Itu yang bisa dipahami masyarakat ya, ada belang-belang putihnya itu. Nyamuk Aedes ini aktif menggigit pada pagi sampai sore hari. Sifat nyamuk ini jika belum kenyang maka akan berpindah tempat dan dapat menghisap darah beberapa orang. Biasanya dia hinggap di tempat yang gelap ya. Untuk jentiknya sebelum dia
terbang itu kan jadi jentik-jentik dulu itu banyak dijumpai di bak mandi yang jarang dibersihkan, tempayan, drum, atau barang-barang yang menampung air seperti kaleng, ban bekas, pot tanaman air juga perlu diperhatikan, tempat minum burung, tatakan air pada dispenser seperti itu. Sedangkan untuk nyamuk malaria tadi disebut nyamuk Anopheles, memiliki ciri-ciri ukuran badan dan kaki dari nyamuk itu lebih panjang dibanding nyamuk lainnya. Dia aktif di malam hari, saat hinggap di kulit manusia atau di rumput, misalnya kalau di alam itu dia membentuk sudut kemiringan 45 derajat. Itu ciri khas dari nyamuk yang penular malaria ini. Berbeda dengan nyamuk kebanyakan. Warnanya juga biasanya agak coklat kehitaman ya. Lebih banyak ditemukan di air terbuka kalau jentik nyamuknya itu. Misalnya di kolam ikan yang tidak dimanfaatkan atau terbengkalai, itu jentik nyamuk malaria ini lebih suka di situ. Bisa di sawah juga, di rawa. Berbeda dengan Aedes tadi, dia lebih ke penampungan air. Kalau di nyamuk Anopheles yang penyebab malaria ini ya yang lebih bersifat alami. Jadi adik kakak ini telah penjelasan kita mengenai itu bentuk-bentuk nyamuknya ya, ataupun gejala-gejala awal yang bakal dirasakan oleh penderita kalau terkena DBD ataupun malaria tadi adik kakak. Jadi apa nih Pak yang baca dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya penularan penyakit demam berdarah maupun malaria tadi Pak? Iya. Karena jenis nyamuknya berbeda tadi, jadi untuk hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu juga berbeda Mbak ya untuk kedua jenis penyakit tersebut. Misalnya untuk penanggulangan demam berdarah ya, di masa pandemi ini kita membutuhkan kerjasama yang baik di setiap unsur masyarakat. Sebenarnya dari pemerintah itu sudah ada gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik untuk penyakit demam berdarah ini. Tapi sayang sekali di Oku ini belum berjalan program tersebut gitu. Di masyarakat diharapkan kesadarannya untuk memantau jentik di rumah masing-masing untuk mencegah terjadinya perkembangbiakan nyamuk Aedes yang menjadi penyebab penyakit demam berdarah tadi seperti itu ya. Nah, seperti di musim penghujan ini kan banyak tercipta genangan air yang berpotensi menjadi perkembangbiakan nyamuk penular DBD ya. Pada tiap keluarga itu diharapkan berinisiatif dalam pemberantasan nyamuk di lingkungan rumahnya sendiri. Di rumahnya diperiksa oleh kita sendiri gitu, masa orang lain yang meriksa kan. Contohnya dengan melakukan gerakan 3M 3M yang DBD ini berbeda dengan yang COVID itu ya. 3M ini adalah pertama menguras, menutup, dan mendaur ulang. Misalnya itu melakukan pengurasan dan menyikat dinding-dinding tempat penampungan air seperti bak mandi atau bak WC, drum dan sebagainya, itu minimal seminggu sekali. Itu harus dilakukan oleh penghuni rumah itu masing-masing ya, bertanggung jawab. Terus kalau ada penampungan air yang terbuka seperti tempayan, tangki air atau drum yang biasanya untuk menampung air hujan itu ditutup supaya tidak menjadi tempat nyamuk bertelur dan menjadi tempat perkembangbiakan jentik. Juga jika ada barang-barang bekas seperti kaleng bekas, ember bekas yang tidak terpakai lagi yang berpotensi menjadi tempat penampungan air itu dikubur atau dilakukan daur ulang, dimanfaatkan dengan fungsi yang lain seperti itu. Terus ada tambahannya 3M plus biasanya itu. Plusnya itu biasanya bisa dengan menanam tanaman pengusir nyamuk di sekitar rumah. Banyak ya, misalnya serai itu berpotensi mengusir nyamuk juga. Terus memelihara ikan pemakan jentik pada bak-bak mandi yang sulit dikuras, misalnya banyak itu sayang airnya, misalnya itu dimasukkan ikan pemakan jentik. Terus memasang perangkap nyamuk bisa, dan untuk memasuki musim penghujan ini harus dibarengi dengan kewaspadaan dengan munculnya DBD tadi seperti itu. Nah, itu DBD.
Sedangkan untuk malaria, karena nyamuknya itu tempat hidupnya itu berbeda, jentik-jentiknya itu. Jadi misalnya di sekitar rumah kita itu ada kolam ikan yang terbengkalai, maka kolam tersebut semestinya difungsikan lagi dengan memelihara ikan yang bisa memakan jentik nyamuk. Selain itu, tumbuhan seperti rumput yang ada di kolam atau saluran air di sekitar rumah itu secara berkala harus dibersihkan agar tidak jadi tempat jentik nyamuk malaria itu berkembang biak gitu ya, terutama di lingkungan di sekitar kebun ya. Terus memanfaatkan ikan pemakan jentik tadi, misalnya di sekitar rumah ada sawah, parit atau rawa, itu seperti ikan kepala timah atau ikan sepat, itu bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Selain bernilai ekonomis, dia juga bermanfaat untuk memakan jentik nyamuk untuk menghindari penularan penyakit malaria tadi. Kalau ada kobakan yang kecil atau istilahnya lubang-lubang di tanah yang berpotensi menampung air pada saat hujan, misalnya dalam seminggu itu tidak kering air tersebut, jadi tempat nyamuk bertelur juga dan berkembang biak jentik, itu kita tutup saja gitu, kita timbun seperti itu. Itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menghindar untuk jentik-jentik nyamuknya seperti itu ya. Nah, jadi upaya maka kita tidak tergigit dari gigitan nyamuk tuh ada berapa, Pak? Nah, kalau untuk menghindari gigitan nyamuknya itu hampir sama untuk DBD dan malaria itu. Supaya tidak terhindar gigitan nyamuk itu, misalnya hindari bepergian. Kalau untuk malaria itu biasanya dia aktif pada sore, pada malam itu ya, menjelang senja itu. Umumnya masyarakat itu, terutama yang di pedesaan itu, dia mempunyai kebiasaan mandi itu di sekitar maghrib itu. Nah, itu berisiko untuk terjadi penularan malaria kalau nyamuknya sudah aktif pada saat mereka mandi, pergi ke sungai gitu, apalagi di dekat kebun, itu berpotensi. Maka upayakan hindari mandi itu yang menjelang maghrib itu tadi kan, nyamuknya itu sudah aktif untuk nyamuk malaria. Terus tidur dengan menggunakan kelambu. Kalau misalnya ada aktivitas malam-malam di kebun, misalnya pada musim durian gitu. Di kebun itu kita tetap menggunakan kelambu ya. Jangan nanti pas pulang ke dusun istilahnya kebawa penyakit. Iya. Merah galau pada digigit nyamuk Tetap tidur menggunakan kelambu. Upayakan memakai celana dan pakaian yang berlengan panjang agar dapat melindungi dari gigitan nyamuk tadi. Lotion anti nyamuk juga menjadi alternatif untuk terhindar dari gigitan nyamuk. Untuk rumah itu upayakan ventilasi itu dipasang kawat kasa. Hindari juga menumpuk baju atau menggantung baju yang telah dipakai, karena nyamuk senang sekali menggigit setelah bergelantungan di baju-baju yang digantung tadi. Itu dia Kance ya. Mungkin lah heran lagi lah banyak nih, karena di Kance lah seringan kita dengar ya cara-cara untuk kita menghindari berkembang biak nyamuk ya, menghindari gigitan nyamuk. Mungkin kamu bilang lah tahu, cuman mungkin belum diterapkan nih Pak ya, sehingga masih banyak menimbulkan banyaknya yang terpapar rading Kance ataupun yang terkena DBD maupun malaria tadi ya. Nah, itulah 3M yang disebutkan tadi, bukan 3M kita untuk menghindari COVID-19 ya. Untuk menghindari COVID-19 juga kita juga harus jaga kebersihan Pak ya, agar imun tubuh kita tetap kuat rading Kance. Ya, ini rading Kance data hasil lah di penghujung acara kita di pagi hari ini ya, bersama dengan Mbak Leluangka Sebatur Aja di Talkshow-nya. Mungkin ada nih Pak kata yang kamu sampaikan untuk pencegahan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk nih Pak, silakan. Sebenarnya penyakit yang ditularkan oleh nyamuk itu banyak jenisnya, nggak cuma DBD atau demam berdarah, dengue dan malaria nih. Cuma yang ditemukan di Oku itu adalah DBD dan malaria ini. Itu berdasarkan laporan dari pasien yang berobat ke fasilitas kesehatan. Jadi dari identitas penduduknya itu berarti mereka penduduk di Kabupaten Oku. Jadi memang ada penularannya untuk DBD dan malaria. Terus untuk yang
pencegahan penyakit DBD nih, terutama untuk anak sekolah. Sekarang kan masih libur, masih banyak aktivitasnya di rumah. Pesan kita itu nanti jika sudah mulai aktivitas di sekolah lagi, tetap menjaga kebersihannya gitu. Kalau di sekolahnya itu ada bak mandi di WC-nya itu, di anak sekolahnya itu punya inisiatif juga untuk meriksa jentik di bak mandi sekolahnya. Terus tetap menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, terutama bekas gelas minuman itu ya, botol plastik, bekas cangkir es krim itu kan terbuka itu, kalau berserakan di halaman nanti berpotensi menampung air hujan kalau tidak dibersihkan, jadi tempat nyamuk Aedes aegypti misalnya itu untuk bertelur dan berkembang biak seperti itu. Terus bagi ibu-ibu yang memiliki hobi tanaman hias dengan media air ya, tetap dipantau juga keberadaan jentiknya itu pada media air tersebut. Tetap memantau apakah penampungan air di rumahnya itu ada jentik-jentik nyamuk. Bukan cuma tugas ibu-ibu, tapi tugas seluruh anggota keluarga. Makanya itu untuk DBD itu ada gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik atau jumanti. Nah, itu tugas kita sendiri, memeriksa jentik-jentik nyamuk di rumah kita untuk DBD itu. Nah, untuk malaria ini sebenarnya bukan penyakit yang dekat dengan hutan juga, karena nyamuknya itu banyak sekitar kebun tadi saya bilang ya. Di desa-desa yang dekat kota juga ada kasusnya gitu. Contohnya misalnya di Erpau ada juga yang pernah kena malaria dari laporan tahun 2020 yang lalu seperti itu. Nah itu maka masyarakat yang beraktivitas di kebun terutama pada malam hari tadi tetap diupayakan itu tidur memakai kelambu untuk terhindar dari penularan nyamuk. Di rumah juga ya, tidur memakai kelambu seperti itu. Oke nih, hadirin kawan-kawan, karena lelapan mendatangi dalam jam 10 pagi ya. Jadi sampai di sini nih Pak Yahya, terima kasih banyak Terima untuk kasih. informasinya. Semoga Pak Cak dimanfaatkan oleh pendengar kita nih sebaik-baiknya ya, dan diambil ilmu-ilmu yang bermanfaatnya di kampung. Jadi ini masih ada yang lebih lagi, ada sampan selera kembang kopi lain sepekan, bakal bekan coba Bang Wahab YouTube yang 2 siang tadi kampung. Terima kasih sekali lagi Pak Yahya, sampai jumpa di Terima lain kasih. waktu.